Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai intercompany profit transaction untuk property plant dan equipment. Lebih fokus pada equity method. Tapi akan tetap saya ajarkan dua-duanya ya, yang cost method juga. Nah, yang pertama itu adalah apabila ada transaksi intercompany-nya itu pada line yang downstream. Misal, di sini si P membeli 80% sahamnya S pada tahun 2016. Nah, terus kemudian pada perusahaan ini ekses dialokasikan langsung sebagai paten dengan amortisasi 5.000 per tahun. Jadi kita nggak usah hitung nilai eksesnya berapa, langsung dikasih tahu per tahun amortisasinya 5.000. Ya, 5.000 untuk yang 100% ini ya, jadi dieliminasi. Nah, terus berikutnya pada tanggal April 2018 ini si P menjual tanah ke S, jadi downstream, jadi P menjual tanah ke S dengan harga totalnya 150. Nah, saat menjual ini si P mencatat tanahnya dengan harga 100. Nah, terus kemudian diketahui informasi di 2018 si S memiliki laba 100, terus berikutnya ada dividen 50. Nah, terus berikutnya di 2019 dia ada laba 200 dan dividen yang dibayarkan ada 100. Maka di tahun 2018 terkait transaksi ini ya, nanti si S akan mencatat jurnal pembelian tanah di jurnal umumnya dia itu yaitu pada pada cash sebesar 150.000. Sementara nanti si P akan mencatat jurnal umumnya yaitu adalah cash, terus berikutnya pada gain. Ada gain yang diakui sebesar 50. Maka nanti di jurnal konsolidasi sebelum di buku saldo sebelum konsolidasi, maka nanti dua perusahaan ini akan menyajikan adanya gain sebesar 50 yang ditampilkan dari sisi si P. Jadi gain ini dimiliki oleh P. Nah, terus berikutnya pada saat jurnal umum ya, dalam mencatat investasinya ini kan si S ya, si S kan membagi dividen 50. Si P yang memiliki 80%-nya nanti akan menerima dividen sebesar 40.000, maka si P akan menjurnal cash 40.000 pada investment in S 40.000. Nah, terus berikutnya pada saat perusahaan ini mengumumkan laba di akhir tahun, maka nanti si P akan mencatat ini sekaligus sama jurnal-jurnal yang lain ya. Maka dia akan mencatat jurnal pada saat jurnal investasi ini dia akan mencatat investment in S pada income from S dengan jumlah 26.000. 26.000 ini rinciannya adalah yang pertama adalah ini bagian dari labanya si P ya, bagian laba P. Bagian laba ya, dia di sini bagian labanya dapat 80% ya, 80% dari net income 100.000. Terus berikutnya yang kedua itu adalah amortisasi paten. Nah, jadi tadi pada saat perolehan tadi dikasih tahu patennya diamortisasi dengan nilai 5.000. Nah, 5.000 itu adalah untuk 100% perusahaan ya. Di sini P hanya memiliki 80%. Jadi pada saat kita mencatat di jurnal investasi ini, maka nilainya adalah 80% dikalikan dengan 5.000. Itu yang di jurnal oleh P. Berikutnya yang terakhir adalah di sini dia akan mencatat adanya unrealized gain ya, karena
pada tahun ini di jurnal umum kan si P mengakui adanya gain. Nah, tetapi transaksi ini masih belum terrealisasi sehingga di jurnal investasi metode equity-nya si P juga masih harus mengurangkan terhadap pendapatan investasinya. Jadi nanti dia akan dikurangi dengan 100%, ya ini 100% dari unrealized-nya. Ya, unrealized-nya kan tadi ada 50, ini 100% diakui semua karena transaksi ini adalah transaksi upstream. Oke, transaksi upstream. Jadi unrealized gain-nya itu adalah laba yang dimiliki oleh si P. Jadi dia dikurangkan 100%. Berbeda dengan ini ya, penghitungan net income dan juga amortisasi paten di mana dia dikurangkan 80%. Oke. Atau transaksi ini tuh bisa dilakukan penjurnalan sebanyak 3 kali. Kalau sebanyak 3 kali maka nanti terkait net income ini nih jurnalnya kan dijadikan satu. Seandainya kita mau menggunakan pendekatan yang pencatatan 3 kali, ya, maka nanti jurnalnya akan dibuat sebanyak 3 kali ya. Berarti nanti akan ada jurnal investment in S pada income from, ya. Yang pertama ya ini terkait pendapatan terkait pembagian net income ya. Pengakuan pendapatan dari net income yang diumumkan oleh si S berarti ada 80.000. Oke. 80.000. Terus berikutnya itu adalah jurnal amortisasi paten, maka jurnalnya akan kita balik ya. Income from investment pada investment in S sebesar jatah amortisasi paten dia adalah 4.000. Nah, dan yang terakhir adalah jurnal unrealized-nya. Ya, jurnal unrealized jadi dia mengurangi pendapatan, maka kita akan jurnal income from investment ya pada investment in S. Sejumlah semua laba ya atau 50.000. 50.000. Nah, jurnal ini kalau dijadikan satu maka akan menjadi seperti ini. Ya, ini 80 dikurangi 50. Ini kan income-nya pertama dari net income-nya 80 dikurangi amortisasi paten 4.000 sama yang terakhir dikurangi unrealized profit-nya sebesar 50.000. Ini saya jadikan satu menjadi 26. Oke, itu jurnal yang dilakukan perusahaan pada jurnal umumnya. Nah, terus berikutnya pada tahun ini ketika kita melakukan eliminasi, maka di eliminasi pada saat perusahaan menggunakan pencatatan dengan metode cost, itu jurnal eliminasinya adalah yang pertama, perusahaan akan mencatat adanya pengurangan terhadap gain on sale of land ya pada land ya, karena landnya overstated, perusahaan harus melaporkan land sebesar 100 ya, tetapi di konsolidasi perusahaan akan mencatat land sebesar 150, jadi dikurangi 50 dan juga gainnya juga tidak boleh diakui sekarang. Terus berikutnya adalah amortisasi paten. Berbeda dengan amortisasi paten di jurnal umum metode equity ya, dimana yang dikurangi adalah 4.000, di eliminasi yang diakui adalah 100% atau 5.000. Berikutnya yang ketiga, kita akan mengurangi dividen income sebesar 4.000, itu sebesar dividen yang diterima oleh yang diterima oleh si P. Terus berikutnya yang keempat,
kita akan mencatat adanya NCI expense. Oke, nah ngitung NCI expense-nya itu adalah dari net income. Net income-nya ada 100.000, terus kemudian dikurangi dengan amortisasi paten. Oke, amortisasi paten ada 5.000. Amortisasi paten 5.000, maka netnya akan menjadi, ya adjustednya akan menjadi 95.000. Nah ini nanti akan dikalikan dengan 20%. Oke, atau hasilnya akan menjadi 19.000. Oke, jadi kita akan menjual NCI expense 19. Terus berikutnya kita yang dikredit adalah dividen S, adalah dividen yang diterima S 10.000 sama NCI. Nah, bagaimana dengan eliminasi pada metode equity? Ya, ini dia jurnal yang nomor 1, terus berikutnya nomor 2 dan nomor 4 itu jurnalnya sama. Yang berbeda adalah jurnal di jurnal nomor 3 ini. Di jurnal nomor 3, ya, ini jurnalnya adalah jurnal penghapusan income. Maka kita akan menghapus semua income yang ada di buku besarnya si S, ya. Income-nya tadi kan sudah kita hitung, ya. Itu ada 26.000, maka di sini kita akan mengurang income from S 26.000. Terus berikutnya kita akan mengkredit dividen sebesar dividen yang diterima S pada periode ini, ya, ada 40.000. Ya, di sini kebetulan income-nya lebih kecil dibandingkan dividen, maka investment in S-nya akan kita debit sebesar 14.000. Nah, sementara untuk NCI expense ini dia juga sama seperti pada metode cost. Nah, berikutnya di tahun 2019, di tahun kedua, pada metode cost nanti tidak ada pengakuan gain, tetapi land-nya tetap overstated, ya. Jadi nanti eliminasinya kita akan kurangkan land 50.000, tetapi karena tahun ini sudah tidak melaporkan gain, maka akan kita kurangkan ke return earning karena laba induk tahun lalu terlalu besar 50, jadi dikurangkan. Berikutnya kita akan menjurnal eliminasi pengakuan, kita mengamortisasi eksesnya, ya. Amortisasi eksesnya 5.000. Terus berikutnya yang ketiga menghapus dividen income-nya si S sebesar 80.000, ya. 80% dari 100.000, ya. Terus berikutnya kita juga akan menjurnal NCI expense, ya, sebesar 39.000, di mana unsurnya adalah dia ada net income 200 dikurangi dengan amortisasi paten 5.000 akan menjadi 195. Nah, 195 dikalikan dengan 20% adalah 39. Maka kita akan menjurnal NCI expense 39.000. Terus berikutnya dividennya itu adalah 20% dari 100.000 atau 20.000, dan sisanya akan kita hapus di NCI, akan menambahkan NCI 19. Nah, berikutnya pada metode equity di tahun 2019, si induk itu akan menjurnal di tahun ini, dia akan ada penerimaan dividen 80.000, yang dikredit adalah investment in S. Terus berikutnya terkait net income, ya, terkait net income. Di sini akan ada dua jurnal kalau mau kita jabarkan. Yang pertama kita adalah mengakui income dari jatah net income, ya. Ya, itu sebesar 160.000 atau 80% dikalikan 200. Itu jurnal yang pertama. Terus berikutnya jurnal yang kedua kita akan mengurangi dengan amortisasi paten. Ya, amortisasi paten itu adalah besar 80% dari 4.000. Oke.
income from-nya di debit, kreditnya investment in S. Nah, di sini kalau dijadikan satu, maka jurnalnya akan menjadi seperti ini. Income from S-nya totalnya akan menjadi 156.000. Oke. Maka jurnal eliminasinya adalah jurnal yang pertama itu hampir sama seperti jurnal pada metode cost, tetapi di sini yang kita debit bukan RE melainkan investment in S sebesar 50.000. Yang kita kredit adalah land 50.000. Terus berikutnya jurnal yang kedua amortisasi sama. Jurnal yang keempat pengakuan NCI juga sama. Yang berbeda adalah jurnal penghapusan income. Di sini yang dihapus adalah income from S, di mana jumlahnya yang sudah kita jurnal di buku besar sebesar 156. Dan yang kita kredit adalah dividen dulu. Ya, dividen sebesar yang kita akuntan ini 80.000. Terus berikutnya sisanya kita kurangkan dari investment in S sebesar 76.000. Maka eliminasi di tahun kedua sudah selesai.